Pria ini bernama Jason. Dia adalah sultan cucu pewaris tunggal perusahaan minyak terbesar di Meksiko, milik kakeknya. Tak hanya minyak, dia juga mewarisi lahan pertanian, beberapa bank, rumah sakit, bahkan yayasan sosial. Suatu malam di restoran, ketika Jason sedang berdansa bersama pacarnya yang bernama Lexi kaget mendadak Jason menunjukkan sekotak cincin lalu melamarnya dengan sangat romantis. Namun tiba-tiba muncul seorang pria memberikan surat pada Jason dan langsung pergi. Waktu dibaca, ternyata surat itu berisi tuntutan dari pamannya soal sengketa harta warisan. Jason pun bergegas pamit pergi meninggalkan Lexi sendirian. Keesokan harinya, persidangan pertama Jason dimulai. Paman terus menyudutkan Jason dengan mengatakan kalau bocah bau kencur kayak Jason akan membuat perusahaan kakeknya bangkrut. Paman merasa dialah yang harusnya memimpin perusahaan-perusahaan tersebut. Jason di situ kesal. Dia tahu pamannya hanya mengincar uang perusahaan aja. Karena situasi dirasa kurang kondusif, hakim memutuskan menunda sidang sampai minggu depan. Esok hari, Lexi menemui Jason di kantor untuk memberikan sebuah surat. Lagi-lagi Jason yang sibuk tak menghiraukan ucapan Lexi dan malah pergi ke ruangan meeting. Malamnya saat sedang merapihkan dokumen-dokumen, barulah Jason ada waktu membaca surat dari Lexi tadi. Di surat itu tertulis bahwa Lexi akan berangkat menjadi relawan sosial di negara Haiti selama 6 bulan lamanya. Jason yang kecewa kemudian curhat ke pengacara pribadi keluarganya bernama Hamilton. Tak hanya sebagai pengacara pribadi, Hamilton ini juga adalah sahabat dekat kakeknya. Dari cerita Jason, Hamilton bingung kenapa hal sepenting ini baru Lexi kasih tahu sekarang. Jason hanya menjawab kalau akhir-akhir ini dia terlalu sibuk sampai tak punya waktu. Mendengar kalimat barusan, Hamilton kecewa, lalu berkata bahwa Jason pasti belum mengerti alasan mengapa sang kakek lebih memilih mewarisi seluruh harta pada Jason dibanding anggota keluarga lain. Dengan kecewa, Hamilton pergi sambil menyuruh Jason membaca buku diari kakeknya di atas meja. Meski kebingungan, Jason tetap menurut. Di buku itu tertulis kisah hidup kakeknya sejak tahun 1941. Nama sang kakek adalah Red. Red dulu pernah hidup dalam kemiskinan. Saking miskinnya, dia terpaksa berhenti sekolah dan harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Hingga pada suatu hari ketika sedang mengantar es batu, bocah-bocah kaya menjahili Red sampai es batunya jatuh di jalanan. Waktu berusaha memungut es batu, tanpa sengaja dia melihat berita koran tentang miliarder terkaya nomor 2 di dunia. Membaca berita itu, seketika Red seakan dapat inspirasi. Ia bertekad suatu saat nanti akan bisa menjadi miliarder juga. Di rumah, Red menyampaikan keinginannya tersebut pada sang ayah. Namun bukannya memberi semangat, ayah Red justru malah berkata bahwa sampai kapanpun Red tak akan pernah bisa menjadi orang kaya. Ucapan sang ayah membuat hati Red hancur. Tapi dia tak mau menyerah. Red tetap yakin dia pasti akan sukses dengan atau tanpa restu keluarga. Red memutuskan pergi dari rumah demi menggapai mimpinya. Karena tak memiliki uang sama sekali, dia berencana nekat diam-diam menyusup ke kereta. Tapi pas baru mau masuk, ada seorang pria menarik dan menyuruhnya jangan berisik. Pria itu memberitahu sebelum menyusup, Red harus menunggu dulu sampai para penjaga selesai memeriksa semua gerbong. Setelah penjaga pergi, barulah mereka berdua berlari sekencang mungkin mengejar kereta. Mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam kereta. Selama perjalanan, Red bingung melihat si pria seperti menulis sesuatu menggunakan jarinya. Saat ditanya, pria itu menjelaskan kalau dia sedang membuat golden list, yaitu daftar hal-hal yang dia harus syukuri hari ini. Mendengar penjelasan tersebut, Red tak tertarik. Sesampainya di pemberhentian akhir kereta di kota Texas, Red bergegas melompat kemudian mengikuti segerombolan orang hingga sampai ke suatu desa kecil.
Di sana pemilik kebun ternyata sedang membuka lowongan pekerjaan untuk membuat pagar. Awalnya Red tak terpilih karena lowongan itu hanya khusus bagi orang-orang bertubuh besar aja. Namun melihat tekadnya, si pemilik perkebunan pun bersedia menerima Red. Hari pertama bekerja, selesai memasang tiang kayu pagar, mendadak Red dihampiri salah satu pekerja bernama Gus. Gus langsung mendorong tiang buatan Red sambil bilang kalau tiangnya tak akan kuat menahan 2000 ekor sapi. Walaupun kesal, Red tetap kembali memperbaiki tiangnya. Berjam-jam berlalu, ketika para pekerja sedang istirahat, Red baru bisa memasang satu tiang pagar. Karena kasihan, Gus selalu memberi minuman dan mengajarkan cara bagaimana memasang pagar yang benar. Di momen itulah mereka berdua mulai akrab. Malam hari, Red menemui pemilik kebun. Dengan polos, dia bertanya apa rahasia agar kita bisa menjadi orang sukses. Sambil tersenyum, si pemilik kebun menjawab bahwa orang sukses harus bisa menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan dengan sempurna. Kalimat pemilik kebun barusan membuat Red tertantang. Ia kemudian berjanji besok sebelum matahari terbenam, Red bersama para pekerja lain pasti sudah berhasil menyelesaikan pagar kebunnya. Besok pagi, Red datang lebih dulu dibanding pekerja lain. Para pekerja yang merasa aneh lalu bertanya, kenapa Red rajin sekali padahal mereka kan punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan pagar tersebut. Red pun menjawab, kenapa harus 3 hari kalau mereka bersama-sama bisa menyelesaikannya hari ini juga. Ia kemudian membagi mereka menjadi 2 kelompok agar pekerjaan bisa jauh lebih efektif. Melihat usaha Red, pemilik kebun tersenyum kagum. Sesuai janji, sebelum matahari terbenam, Red bersama seluruh pekerja berhasil menyelesaikan pagar itu. Suatu siang ketika lewat di sebuah toko, dia mencoba berkenalan dengan gadis cantik bernama Hana. Karena ini pertama kali dia ngobrol sama cewek cantik, mulut Red jadi gagap. Melihat tingkah lucu Red, Hana tertarik mengajaknya ke pesta dansa nanti malam. Walaupun malu-malu, Red berjanji pasti akan datang. Malamnya di pesta, saat Red ingin mengajak Hana berdansa, tiba-tiba Gus datang menarik tangan Hana duluan. Karena kasihan, teman Hana pun dapat ide untuk mencomblangkan Red dan Hana. Oh. Hi. That's good. My name is Red Stevens. My name is Hannah Roberts. Red akhirnya bisa berdansa bersama gadis pujaan hatinya itu. Sepanjang dansa, Red begitu terpesona dengan kecantikan serta keceriaan Hana. Esok hari sepulang sekolah, Hana bingung kenapa Red ada di depan sekolahnya. Red memberitahu dia datang ke sana cuma ingin mengantar Hana pulang. Di tengah obrolan, salah satu teman Hana menghina Red akibat tak bersekolah. Mendengar hinaan barusan, Red kesal lalu berkata bahwa orang hina ini adalah calon miliarder. Melihat kepercayaan diri itu, Hana mengajaknya menemui kepala sekolah. Hana meminta agar Red diberikan beasiswa. Sayangnya kepala sekolah menolak dan malah memberi Red pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih sekolah. Karena tak terima direndahkan, Red menyuruh Hana mengetesnya soal matematika. Cuma dalam waktu beberapa detik aja, tanpa rumus sama sekali, Red bisa menjawab soal dari Hana dengan benar. Kepala sekolah yang terkesan pun memutuskan memberi Red beasiswa. Hari demi hari berlalu, Red dan Hana kini telah resmi berpacaran. Red kemudian memberikan cincin janji pada Hana. Cincin tersebut adalah simbol bahwa suatu saat nanti Red pasti akan membuat Hana menjadi wanita paling bahagia di dunia. Siangnya ketika mereka berdua sedang berkencan di restoran, dari radio terdengar berita tentang penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat. Sebagai seorang pria, seketika Red terdiam. Dia merasa harus ikut mengabdi, membantu berperang, membela negaranya. Esok hari, waktu Red memberitahukan keinginannya, Hana langsung menentang. Dia bahkan mengancam putus jika Red masih nekat pergi. Tapi bukannya takut, Red malah setuju putus lalu pergi. Saat Hana mau masuk ke rumah, mendadak Red datang lagi dan memeluknya sambil bilang kalau dia tak ingin kehilangan seseorang yang sangat dia cintai.
Walaupun khawatir, dengan terpaksa Hana mencoba mengikhlaskan Red berangkat ke medan perang. 2 tahun semenjak perpisahan itu, di Italia terlihat Red bersama pasukan Amerika lain masih berusaha memenangkan peperangan. Komandan lalu menyuruh salah satu tentara mengantar surat ke garis depan, tapi karena tentara tersebut ketakutan, Red pun bersedia menggantikannya. Red berhasil menghindari tembakan musuh hingga sampai ke tempat perlindungan. Di sana dia tak sengaja bertemu dengan Gus yang ternyata juga ikut bergabung ke militer. Obrolan mereka tak berlangsung lama karena Red harus segera melanjutkan misi. Red tertembak. Melihat temannya dalam bahaya, Gus nekat maju menolong Red. Sorry! Where's the medic? Seem to end up in the same place. Right when the war's over. Still. 12 tahun kemudian, Red kini sudah dewasa. Semenjak pulang dari medan perang dulu, Red mencoba memulai bisnis pertambangan. Meski bisnisnya belum terlalu sukses, namun Red tak pernah menyerah. Hari itu terlihat Red bersama 3 anak buahnya sedang mencari titik sumber minyak mentah menggunakan mesin bor. Sayangnya setelah berpuluh-puluh meter menggali, mereka tak juga berhasil menemukan sumber minyak. Dengan putus asa, Red pulang ke rumah. Sekarang Red dan Hana telah menikah serta memiliki 4 anak. Pas baru banget sampai rumah, padahal masih capek kerja, Red langsung dimarahin bininya. Hana kesal kenapa dalam otak Red cuma ada kerja, minyak sama uang doang. Kenapa cuma sekedar mengajak anak-anak main aja Red tak pernah mau. Karena merasa tertampar, Red pun mulai mengajak anaknya bermain. Esok hari Red kembali mencari sumber minyak. Dengan bantuan ahli geologi, akhirnya dia berhasil menemukan satu titik koordinat yang mengandung banyak minyak. Di rumah, Hana kaget melihat sang suami pulang berlumuran minyak. Red sangat bahagia, tinggal selangkah lagi tujuannya menjadi miliarder segera terwujud. Beberapa hari kemudian, saat Red sedang berdiskusi dengan asistennya, ada pria datang marah-marah. Dia mengklaim kalau tanah tempat Red menemukan sumber minyak tersebut adalah tanahnya dan dia akan menuntut Red ke pengadilan. Red pun menyewa jasa pengacara untuk membantunya di persidangan sengketa tanah. Minggu depannya hari persidangan tiba. Ternyata pengacara yang Red sewa itu adalah Hamilton. Si pria penggugat lalu mengejek Hamilton karena berkulit hitam. Mendengar hinaan barusan, Hamilton kesal dan memberitahu Red kalau dia bisa memenangkan kasus ini bahkan sebelum hakim datang. Dengan percaya diri, Hamilton menjelaskan panjang lebar tentang undang-undang pertanahan yang semua pasal-pasal dalam undang-undang itu menyatakan Red sebagai pemilik sah tanahnya. Si penggugat dan pengacaranya sampai terdiam tak bisa membalas Hamilton sama sekali. Karena merasa akan kalah bila terus melanjutkan persidangan, mereka berdua pun pergi dari sana. Red yang kagum lalu merekrut Hamilton menjadi pengacara pribadinya. Bertahun-tahun berlalu, perusahaan tambang minyak Red semakin sukses. Siang itu, Red berencana membeli tanah di samping pertambangannya. Namun Hamilton memberitahu kalau si pemilik yang bernama Carlton sangat keras kepala tak mau menjual tanahnya. Dengan kesal, Red menyuruh Hamilton mengatur pertemuan. Malam hari, Red pulang ke rumah. Kini keempat anaknya telah tumbuh dewasa. Tapi pas baru duduk, anak-anak langsung minta duit. Cuma si anak terakhir aja yang pergi keluar tanpa minta duit sama sekali. Hana sebenarnya sudah lama kesal. Semenjak kaya, Red jadi selalu memandang segala hal dari sudut pandang uang, termasuk dalam hal kasih sayang. Keesokan harinya, Red dan Hamilton pergi menemui Carlton. Meski berkali-kali dibujuk, Carlton tetap menolak. Waktu mau keluar, dengan sombong, Red tersenyum sambil menyuruh Carlton untuk segera menjual tanah tersebut. Karena Red sudah tahu sekarang ini Carlton sedang terlilit hutang besar. Red dan Hamilton lalu menginap di suatu hotel.
Dia bertekad tak akan pulang ke rumah sampai Carlton setuju menjual tanahnya. Hari demi hari, Red terus menunggu kabar dari Carlton. Hingga pada saat malam Natal tiba, Hamilton menyuruh Red pulang merayakan Natal bersama keluarganya di rumah. Tapi Red tetap menolak. Ia lebih memilih tinggal di sini. Baginya pekerjaan lebih penting daripada keluarga. Keesokan harinya, Carlton menemui Red sambil bilang kalau Hamilton lah yang memberitahu di mana keberadaan Red. Carlton memutuskan menjual tanahnya karena merasa tersentuh setelah mendengar bagaimana kisah perjuangan hidup Red selama ini. Di bandara ketika akan pulang, Red melihat berita koran. Di berita itu tertulis bahwa nama Red kini masuk dalam daftar miliarder Amerika Serikat. Betapa bahagia hati Red setelah puluhan tahun berjuang, akhirnya dia berhasil meraih mimpinya. Mimpi menjadi seorang miliarder terkenal. Namun di tengah kegembiraan, Red dapat kabar kalau Hamilton mengalami kecelakaan parah dan sekarang sedang koma di rumah sakit. Mendengar kabar mengejutkan itu, Red shock. Sesampainya di rumah sakit, Hannah menjelaskan akibat kecelakaan tersebut, kedua ginjal Hamilton hancur. Dia divonis seumur hidupnya tak akan pernah bisa hidup normal lagi sampai dapat donor ginjal. Hati Red terasa begitu perih. Ia hanya bisa memandangi sahabat yang selalu menemaninya itu. Suatu malam saat tahu golongan darah Hamilton sama sepertinya, Red mengajukan diri menjadi pendonor ginjal. Alhamdulillahnya operasi berhasil dan Hamilton pun membuka mata. Selesai operasi, Red cerita kejadian ini telah mengubah hidupnya. Tak ada lagi kebanggaan dalam diri Red walaupun dia sekarang menjadi miliarder terkenal. Ia sadar selama ini Red terlalu berambisi mengejar uang sampai menelantarkan keluarga. Dia salah mendidik anak-anak di rumah yang kini juga menganggap uang sebagai sumber kebahagiaan sama sepertinya. Namun meski terlambat, dia tetap memiliki harapan pada anak keempatnya. Red ingin dia tahu bahwa ada banyak hal di dunia ini yang jauh lebih berharga daripada uang. 1 minggu kemudian setelah keluar dari rumah sakit, Red meminta maaf pada anak-anaknya. Dia lalu memberikan masing-masing anak uang $10.000 dan menyuruh mereka memakai uang tersebut untuk membantu orang lain. Tapi semua anak Red justru malah berniat membelanjakan uangnya. Hanya ada satu anak yang kembali dan memberikan lagi uang itu sambil berkata kalau dia mau menyumbang untuk yayasan amal. Mendengar ucapan anaknya barusan, Red sangat bangga. Ia memutuskan bila suatu saat nanti meninggal dunia, maka Red akan mewariskan seluruh harta beserta perusahaannya pada si anak terakhir ini. Ternyata anak terakhir Red ini adalah ayah Jason. Jason sekarang akhirnya mengerti. Karena sang ayah sudah meninggal terlebih dahulu sebelum mendapat warisan, maka kakek pun memilih mewariskan seluruh perusahaan menjadi atas nama Jason dibanding anggota keluarga lain. Dari belakang, Hamilton datang memberitahu kalau kakek berharap Jason bisa mewarisi sifat ayahnya yang tak terlalu menuhankan uang. Kakek juga ingin Jason tak menjadi sepertinya dulu yang selalu sibuk mengejar uang hingga melupakan waktu berharga bersama keluarga. Kisah sang kakek ini pun menyadarkan Jason. Ia memutuskan untuk berangkat menyusul Lexi ke Haiti. Di Haiti, ketika mereka bertemu, Jason langsung meminta maaf. Ia benar-benar menyesal selama ini selalu mengabaikan Lexi hanya demi uang. Jason lalu memberikan sebuah cincin janji seperti yang pernah kakeknya berikan untuk nenek dulu. Cincin itu menjadi simbol bahwa Jason akan membuat Lexi menjadi wanita paling bahagia di dunia. Beberapa minggu kemudian, Lexi dan Jason akhirnya menikah. Di momen kebahagiaan mereka, Jason terlihat sedang menulis sesuatu. Dia menulis Golden List, yaitu daftar hal-hal yang harus dia syukuri setiap harinya. Dan hal yang paling dia syukuri di dunia ini adalah
mencintai Lexi.